Kemudian, struktur organisasi panitia kurban. Nah, ini penting dibuat. Siapa penanggung jawabnya, siapa ketua panitianya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator lapangan. Baik, kita akan bahas pembagian tim dan tugasnya. Yang pertama, tim pengadaan hewan kurban. Ini perlu. Apa tugasnya? Beliau-beliau ini mencari dan membeli hewan kurban sesuai syariat. Ya, tim ini punya tugas bagaimana memastikan hewan itu sesuai dengan standar syariat, kemudian juga bisa memastikan bahwa hewan itu sehat. Ya. Kemudian tim penerima dan pencatatan peserta kurban. Nah, ini penting, ya, mencatat nama kurban, mengelola administrasi dan pembiayaan tentunya di sana. Tentunya disepakati berdasarkan musyawarah, ya. Wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau suatu dimusyawarahkan dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tim penyembelihan. Nah, ini bertugas menyembelih hewan secara syar'i, ya. Jangan sampai kita sembarangan, orang yang sekedar berani memotong atau bersedia memotong tapi tidak paham bagaimana tata kelola pemotongan yang baik, yang sesuai dengan aturan syariat agama, maka manfaatkan juleha yang ada di Kota Tangerang. Semangat juleha, ya. Kemudian disupervisi oleh ahli atau juru sembelih. Nah, sebelum disembelih, ini perlu memastikan itu. Lagi-lagi ya, untuk memastikan bahwa penyembelihan hewan kurban juga tidak sampai menyiksa, ya, derita hewan. Karena hewan juga adalah makhluk hidup, ya. Apabila yang motong tidak profesional, sembarangan, akan sangat menyakitkan, ya, hewan itu sendiri. Dan ini dilarang dalam syariat agama. Kemudian tim pemotong dan pembersihan. Nah, memotong daging sesuai takaran, menjaga kebersihan alat dan area. Ini tata tertib yang harus dilakukan, harus diperhatikan. Jangan sembarangan kita motong lalu tidak ada pembagian kinerja, siapa yang motong, siapa yang memelihara. Tentunya ada pembagian. Kemudian apa? Tim dokumentasi penting, ya, sebagai sebuah kegiatan yang penting, akan bisa dipelajari berikutnya, menjadi contoh, ya, menjadi guide, menjadi tuntunan, mengabadikan momen melalui foto atau video yang dibuat. Para pembelajar ASN Kota Tangerang yang berbahagia, bagaimana alur hari H? Kita masuk ke alur hari H sekarang, pelaksanaan kurban. Yang pertama harus dilakukan adalah briefing pagi dan persiapan alat. Penting ketua panitia atau masing-masing tim yang ditugaskan tadi untuk menyiapkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Briefing ini menjadi penting, karena ini awal koordinasi. Kemudian penyembelihan akan dimulai, karena itu disiapkan semua alat keperluannya. Pemotongan, penimbangan, dan pengemasan. Penting juga alat disiapkan agar sehat. Jangan sampai plastik-plastik yang daur ulang, berbau, berbekas, akan menimbulkan penyakit dan sebagainya, hendaknya tidak digunakan. Kemudian distribusi ke warga, ke pekurban, lalu evaluasi dan bersih-bersih, itu juga dibicarakan pada saat briefing. Kemudian sistem antrian dan kupon. Nah, di sini nih, kita sudah memasuki tahap-tahap yang cukup krusial. Di saat pemotongan, betul, panitia dan timnya. Nah, di saat distribusi ini, masyarakat, bagaimana caranya? Ini harus kita pikirkan. Yang pertama, tujuan kenapa kita perlu merancang demikian? Pertama, menghindari kerumunan. Yang kedua, mempercepat proses distribusi dengan sistem kupon, ya. Kemudian memastikan pembagian yang ada. Kita misalnya melibatkan RT, tokoh masyarakat, RT 1 misalnya berapa banyaknya, lalu kuponnya dikirim sebelumnya. Kemudian prinsip dasar sistem kupon itu transparan dan terorganisir. Jadi panitia terbuka kepada masyarakat, kepada publik, bahwa memang dilakukan ini baik-baik saja dan sesuai dengan harapan bersama, kemaslahatan bersama. Kemudian diberikan sebelum hari H, jelas ini ya, jangan sampai motong hari Minggu, diberikannya Minggu juga. Ini tentu tidak bagus. Kemudian terdapat informasi, kalau perlu ada papan nama, ya, nomor urut, waktu pengambilan, lokasi, perlu panitia menyiapkan hal seperti itu, agar nanti orang yang berhak mengambil daging kurban itu, dia sudah bisa baca pengumuman sebelumnya. Itu memang lebih bagus disiapkan. Langkah-langkah dengan sistem kupon, misalnya pendataan warga penerima.
Pembagian kupon beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha jelas. Kupon dibagikan berdasarkan jam kedatangan, nah ini sistem batch namanya. Kemudian pengambilan daging hanya dengan kupon yang valid. Ini lagi-lagi menghindari penumpukan massa, menghindari selisih antara orang yang sudah menerima dengan yang belum, jangan sampai terjadi tumpang tindih. Nah, yang kedua, sistem antrian dengan kupon ini yang disebut tadi saya kemukakan tentang antrian bertahap atau batch. Misalnya, contoh, batch pertama pukul 9 sampai 10 dengan nomor peserta 001 sampai 050. Batch yang kedua pukul 10 sampai 11 dengan nomor antrian 051 sampai 100 dan seterusnya. Jadi menghindari kerumunan dan antri lama ya. Ini bukan persoalan sudah tidak ada Covid, tapi demi ketertiban yang perlu kita jaga di tengah masyarakat. Terlebih Kota Tangerang adalah kota akhlakul karimah. Jadi elemen apapun, momentum apapun, sebaiknya kita jaga ketertiban, kebaikan semuanya. Kemudian teknologi pendukung, ya ini opsional saja sifatnya, ya dengan sistem antrian. Bisa menggunakan Google Form untuk pendataan warga, bisa menggunakan WA, cetak kupon dengan QRIS dan sebagainya. Lalu tim pelaksana dan posisi. Nah ini juga tidak kalah pentingnya. Misalnya dalam area kurban itu ada penjaga pintu masuk yang tidak berkepentingan, mohon maaf, tidak boleh masuk. Anak-anak yang tidak punya kepentingan dan sebagainya, tentu ada penjaga pintu masuk untuk menjaga ketertiban. Kemudian petugas validasi kupon, dicek dulu kuponnya, jangan-jangan ada nyetak ganda, fotokopi. Lah sekarang banyak penipuan-penipuan ya. Nah nanti kita bukan curiga, tapi emang menjaga kehati-hatian. Ihtiyat, hati-hati dalam agama ini perintah. Kemudian petugas distribusi juga siap di tempatnya dengan tugasnya yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian tim keamanan atau relawan pengatur antrian. Kita jangan menganggap misalnya, ini kerjaan udah biasa, udah rutin. Tidak begitu. Kadang-kadang pekerjaan rutin pun, ya kalau kita tidak rapi memanagenya, bisa timbul hal yang tidak diinginkan. Kita belajarlah dari berbagai peristiwa yang lalu, ya akan lebih baik untuk kita laksanakan berikutnya. Kemudian efektivitas diantara kita jaga juga bisa sosialisasi sistem dari jauh-jauh hari, sediakan papan informasi, lalu pengambilan, sediakan pos informasi dan kotak saran, evaluasi sistem setelah pelaksanaan dan seterusnya. Hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi perlu masukan. Kenapa? Karena ini kan kurban ini kan rutin. Tiap tahun bulan Zulhijjah umat Islam di seluruh dunia. Nah, khususnya kita di Kota Tangerang dalam pelaksanaan kurban ini rutin, maka akan lebih baik lagi kalau kita ada panduan, kita belajar dari hal yang lalu. Keuntungan sistem kupon dan batch, pembagian lebih teratur, adil dan tertib. Tujuan utama ibadah dan kebersamaan bukan rebutan daging. Kemudian yang terakhir, pelaporan distribusi daging. Ini penting agar tadi akuntabilitas, kepercayaan publik kepada panitia, dimanapun, siapapun yang dipercayakan menjaga aman ini agar bisa menjadi pegangan. Ya. Apa diantaranya dalam pelaporan distribusi daging itu? Yang pertama, nama kegiatan. Contoh, misalnya distribusi pembagian daging kurban DK Masjid At-Taqwa, ya, RT 01 RW 03 Kampung Dongkal Cipondoh Indah Kota Tangerang misalnya. Dibuat sedemikian rupa. Kemudian kapan tanggal pelaksanaannya, lokasinya di mana, kemudian jumlah dan jenis hewan yang disembelih, sapi berapa ekor, kambing berapa ekor, domba berapa ekor, dan seterusnya. Kemudian total estimasi daging yang sudah masuk, berapa kilo misalnya, dan sebagainya. Kemudian jumlah paket yang dibagikan, berapa ribu paket, itu menjadi catatan. Kemudian sasaran penerima, warga RT 0 sekian, kaum du'afanya, yatimnya, fakir miskinnya, orang yang diperlukan, itu benar-benar tepat sasaran. Metode distribusinya, ya ini juga penting untuk diperhatikan. Bisa door to door, bisa warga datang, ya tergantung bagaimana nanti kesepakatan panitia. Yang jelas, mana yang menurut panitia lebih baik, lebih efektif itu digunakan. Kemudian tim pelaksana atau penanggung jawab juga tetap standby, ada di tempat. Tidak lupa pula setiap kegiatan dipoto, divideokan, dibuat dokumentasi untuk pembelajaran berikutnya.
Terima kasih. Teruslah melangkah meski perlahan. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita berusaha. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian materi terkait. Sampai jumpa pada video pembelajaran Tangerang Government University berikutnya. Tangerang Gorpu, ayo belajar!